Dia dijuluki The Surgeon karena presisinya. Tapi di atas ring, dia juga seorang entertainer. Ada yang berkata dia terlalu sombong atau jumawa. Namun, ada juga yang berkata bahwa dia calon legenda berikutnya yang berasal dari Inggris. Ini adalah kisah Ben Whittaker, petinju flamboyan yang menarik para penggemar tinju dari berbagai belahan dunia. Benjamin Whittaker lahir pada 6 Juni tahun 1997 di Darlaston, sebuah kota kecil di wilayah West Midlands, Inggris. Kota ini jauh dari gemerlap London, tempat di mana banyak anak muda tumbuh dengan tekanan ekonomi, terbatasnya pilihan, dan kehidupan jalanan yang keras. Tapi, dari tempat seperti inilah banyak petarung lahir, termasuk Ben Whittaker. Ayahnya berdarah Jamaika, ibunya orang asli Inggris. Sebuah perpaduan culture yang membentuk karakter Ben sejak usia dini. Keras, ekspresif, tapi terkontrol. Sejak usia 7 tahun, Ben sudah diperkenalkan pada dunia tinju. Tapi, berbeda dari kebanyakan anak pada seusianya, dia tidak hanya ingin menang, dia ingin lebih bersinar. Ben Whittaker selalu memiliki gaya tersendiri. Cara dia berjalan, cara dia berbicara, bahkan cara dia melempar jab. Semua penuh dengan karakter. Tapi di balik itu semua ada kedisiplinan yang luar biasa. Dan Ben Whittaker belajar dari idolanya, Roy Jones Jr., Naseem Hamed, dan juga Floyd Mayweather. Petinju yang tak hanya mengincar kemenangan, tapi juga selalu menghibur. Dalam dunia tinju, yang seringkali mencari aman, Whittaker menawarkan sesuatu yang segar, keahlian teknik yang luar biasa, yang dikemas dalam kepercayaan diri yang tinggi, dan gaya showman sejati. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, dia bukan hanya sekedar bergaya di atas ring, tapi dia juga memiliki sebuah kualitas. Sebelum masuk ke dunia profesional, Whittaker telah menancapkan namanya di level amatir. Dan itu bukan prestasi yang biasa. Rekor amatirnya mencapai 53 kemenangan dan 13 kekalahan. Pada tahun 2018, dia membela Inggris di Commonwealth Games di Gold Coast. Permainannya menonjol dengan teknik sempurna dan ritme yang tinggi. Di tahun berikutnya, Whittaker melangkah ke kejuaraan dunia tahun 2019 di Yekaterinburg, Rusia. Dia meraih medali perunggu setelah kalah dari Dilshotbek Brusmetov, mencatatkan dirinya sebagai kekuatan baru pada divisi light heavyweight. Semua jalur ini mengarah ke Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang ditunda ke 2021 karena pandemi. Whittaker tampil luar biasa. Dia menumbangkan lawan-lawannya, baik itu dari Kolombia, Mesir, Brazil, dan juga Rusia. Teknik dan strategi yang dia gunakan terbukti sangat efektif. Pada final, dia melawan 2 kali juara Olimpiade yang berasal dari Kuba, Arlen Lopez. Whittaker kalah tipis melalui split decision dan harus puas dengan medali perak. Di podium, Whittaker dengan emosional menolak mengenakan medali dan berkata, "Kamu tidak memenangkan silver, tapi kamu kehilangan emas. Dan aku sangat kecewa, aku merasa gagal." Reaksi ini memecah opini publik, namun sebagian besar mendukung ketulusan emosinya. Dari Darlaston hingga ke podium dunia, Whittaker menunjukkan karakter kuat dan skill yang matang. Penampilannya di Tokyo bukan hanya menunjukkan kualitas tinju teknisnya,
tapi juga mental fighter yang sangat mencintai olahraga tinju. Setelah sukses di gelanggang amatir dan Olimpiade Tokyo, langkah berikutnya bagi Whittaker adalah dunia profesional. Dan dia melakukannya dengan penuh percaya diri. Pada Juli tahun 2022, dia menandatangani kontrak dengan Boxer dan memilih Sugar Hill Stewart sebagai pelatihnya. Figur yang melatih banyak juara dunia, di mana salah satunya adalah Tyson Fury. Pada tanggal 30 Juli tahun 2022, di Bournemouth International Center, Whittaker memulai debut profesionalnya melawan Greg O'Neill. Dia langsung menunjukkan ciri khasnya, tak hanya menyerang, namun juga mengejek lawannya, sekaligus menghibur para penonton. Sebelum akhirnya menyelesaikan pertarungan itu dengan knockout di ronde kedua. Analisis awal menunjukkan keselarasan antara skill dan strategi bertarungnya. Tinggi badan 191 cm dengan jangkauan tangan 191 cm. Bertarung pada divisi light heavyweight, di mana ini kombinasi yang ideal untuk pertarungan jarak menengah sampai jarak jauh. Dia bukan sekedar petinju, tapi juga sebagai seorang entertainer. Transisi pro-nya bukan tanpa resiko. Showboating tentu bisa menjadi backfire. Namun, Whittaker memanfaatkan gaya itu sebagai alat psikologis untuk memancing emosi lawan, mencuri ritme, lalu melakukan counter di waktu yang tepat. Dalam hitungan minggu, dunia tinju telah mengenali dua hal tentang Ben Whittaker: skill teknis yang tajam dan pesonanya yang tidak takut kontroversial. Langkah awal menuju warisan besar dimulai dari gelar pertama, dan Ben Whittaker telah melewatinya. Di pertarungannya melawan Ezra Arenyeka, Whittaker tampil dominan, pertontonkan perpaduan antara teknik yang clean, ketenangan, sekaligus tetap menghibur. Kemenangan itu memberinya sabuk IBF International Light Heavyweight title. Namun di dunia tinju, sabuk pertama baru permulaan. Gelar hanyalah tiket menuju pertarungan yang lebih besar, lebih sulit, dan lebih brutal. Explain the frustration element when you're fighting your opponents. Are you trying sort of 50% entertainment, 50% frustrating them, or is it 90-10? Which way does it go? I just think I'm a true wind-up merchant, if I'm honest. If I was at school, I'd pull someone's hair, look away, pull someone's hair, look away, until they flipped, and I'd love it. Same at home. If I'm winning at FIFA, it's 1-0. I'd go on and on and on until someone's turning off the console. So getting that little bite, it's the best feeling ever. Inilah signature style Ben Whittaker, showboating, yang memadukan keindahan gerakan dengan presisi teknik tingkat tinggi. Di satu sisi, dia memancing emosi dari lawan-lawannya, mencuri ritme, bahkan mempertahankan gaya flamboyan ala Prince Naseem. Tapi, dia juga siap meledak dengan knockout yang tersusun rapi, seperti saat mengalahkan Khalid Gradia di ronde kelima. Dari sudut teknis, Whittaker punya jab yang smooth dan juga elastis. Sering dipakai untuk mengukur jarak, mengurangi tempo serangan lawan, lalu melepaskan kombo-kombo pukulan yang cepat. Dia juga memiliki presisi yang tinggi dalam teknik footwork-nya. Whittaker menggabungkan skill showboating dengan kombinasi pukulan yang mematikan. Efeknya, penonton pun terpikat dan lawan terdistraksi. Tetapi pesona ini memecah opini para penggemar tinju. Ada yang terhibur, namun ada juga yang beranggapan bahwa dia adalah petarung yang sombong dan banyak yang mengharapkan kejatuhannya. Namun sang pelatih, Sugar Hill Stewart, membela gaya ini sebagai bagian dari strateginya. Stewart percaya bahwa Whittaker punya semua komponen untuk menjadi superstar dan juga menjadi juara dunia. Dan Whittaker pun mengakui, showboating adalah guilty pleasure, sesuatu yang dia nikmati saat memancing reaksi atau momen knockout dari lawan-lawannya. Bahkan dia bilang, bukan untuk mencari sensasi. Bahkan Ben Whittaker mengatakan bahwa gaya ini selalu menjadi bagian dari dirinya sejak dia bertinju di level amatir. Jika dianalisa secara singkat, Whittaker adalah teknisi ring modern dengan jiwa entertainer. Gaya showmanship-nya bukan sebatas gimmick. Itu adalah strategi untuk mengacaukan konsentrasi lawan dan meningkatkan visibilitas dia
sebagai petinju di mata publik. Gaya ini unik, beresiko, tapi jika dikelola dengan baik, bisa menjadikannya bukan hanya petinju, tapi ikon baru petinju yang berasal dari Inggris. Is there a fine line between confidence and arrogance in boxing? Do you think it's a necessity to have that arrogance? Of course, you're going in there fighting somebody. I think you need that arrogance, you need that confidence, but it can't be false confidence because I think that gets seen through. For me, my confidence comes from the hard work I put in. I know what I do in the gym, so I think whatever happens, happens. I've worked hard, I'm confident, and I believe I'll win. But if it is too arrogant, you're overlooking the person, you think you're the big I am, I do think that's when you do get stung on the foot. I think that's what makes me. I think that's what makes me different. I've got that in there. I can showboat, I can have fun, but when I really need to, I can box and fight as well. So whatever happens on the night. Dengan popularitas datang kontroversi. Whittaker kerap disebut mempermainkan tinju dan sering dianggap merendahkan lawan-lawannya. Kritikus menuduh perilakunya menjadikan tinju sebagai bahan olok-olokan. Namun Whittaker dengan tegas menjawab, "Saya bukan tidak menghormati lawan, tapi semua ini adalah soal strategi. Dan itu sudah ada dalam diri saya sejak saya bertinju di level amatir." Pada pertarungannya melawan Leon Willis di O2 Arena, dia sempat dihantam clean shot saat melakukan showboating, dan bahkan beradu argumen dengan Coach Willings di sudut ring. Perselisihan verbal tersebut sempat membuat atmosfer semakin memanas. Namun, Whittaker tetap keluar sebagai pemenang, menunjukkan resilient dan ketahanan mental yang dia miliki. Bagi Ben Whittaker, kontroversi bertindak sebagai katalis, membesarkan namanya, tapi juga memunculkan spotlight negatif. Whittaker menggabungkan mental baja dan insting survival yang tinggi. Terbukti, dia tetap tak terkalahkan meskipun sering dihujat. Namun, ada dua hal penting yang menjadi perhatian para penggemar. Apakah tekanan ini akan memperkuat atau justru mengganggu performanya di masa depan? Yang kedua, bila dia tidak menyeimbangkan showmanship dan realitas pertarungan, lawan yang lebih tajam bisa memanfaatkan celah tersebut. Ben Whittaker bukan hanya menghadapi lawan di atas ring, tapi juga opini publik dan kontroversi di luar ring. Mentalitasnya yang tajam dan strateginya lah yang membantu dia tetap bertahan. Namun ke depan, keseimbangan antara showmanship dan kontrol diri akan sangat menentukan karir dan reputasinya dalam jangka panjang. Sorry, but Bless his cotton socks. there was one where I give him a little knock on the head just to keep Yeah. yourself there. Do you know what I Yeah. mean? And his coach actually got up and said, "No, no, no." And I thought, I've got him now. He's just gone over the edge. He's angry now. Do you? so. This is going to sound. Do you practice the showboating in the gym? Yes and no, because you don't want to. It's one of those. I'm not disrespectful, but when you do it when there's no fans there, no cameras there, the sparring partner's probably thinking, "What is this kid doing?" But it's my style. I can't really help it. I've been doing it since a young boy, and if I'm honest, I'm a wind-up merchant. I just love it. I just love seeing people get angry. And Dalam dunia tinju yang penuh dengan nama besar, Ben Whittaker berdiri sebagai figur yang kontras, seorang petinju teknis elegan, sekaligus seorang entertainer. Dia bukan hanya ingin menang, tetapi dia juga ingin dikenang. Dan dia tidak sekedar bertarung, tetapi dia juga ingin menghibur. Dengan usia yang masih muda dan rekor yang cukup baik, Whittaker punya semua bahan mentah untuk menjadi legenda. Namun, sejarah mengajarkan potensi tak menjamin warisan. Dibutuhkan konsistensi, kerendahan hati, dan pemilihan pertarungan yang tepat untuk masuk ke jajaran elit sejati. Dalam satu dekade ke depan, Ben Whittaker bisa jadi nama utama dalam divisi light heavyweight di Inggris, bahkan di dunia, atau hanya menjadi bintang viral sesaat. Semua tergantung bagaimana dia menyeimbangkan antara cahaya kamera dan kesunyian kerja keras di balik layar. Dan mungkin itu adalah pertanyaan sejati bagi seorang atlet bintang yang masih muda. Bisakah kamu tetap disiplin saat semua mata sedang
memandang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa join di membership. Di mana di membership, kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. About the fact because you are this showman that people don't necessarily think you're as professional or you're working as hard or all these kind of false narratives, but that's just not the case. And if I'm right in thinking, you actually missed your grandma's funeral to train for the Olympics, didn't you? Are you getting all this information? Yeah, so we went to a training camp in Turkey, and my grandma sadly passed away, and I was very close to her. So I actually made the decision not to go, but my dad said it would be the right thing, and your grandma would want you to go. So I had to go there. Getting a bit emotional. I had to go there, and then. Oh, it's okay. Take your time. We can pause. Come back to it. Sorry. Hey. These are the things that people don't understand that you go through, and this is what's made you the success you are today. And Something like that. Yeah. and hey, you made it into the final. You know, you got that silver medal. And that's the thing that not many people saw when I was on the podium. Why didn't he take the medal? It's because of things like that, you know. Missed my grandma's funeral, things like that. And Yeah. sorry, I've not thought about it since you said it. So when you said it brought the emotion back. But that's part of the boxer's life, you know. You have to cut things out. He was sad because I watched the funeral through FaceTime, Yeah. and it was a hard moment, but it's what opened the door for me. Yeah.